Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Fedrian. Dan gue Faris. Nah kali ini gak ada Bimo, karena Bimo masih kerja. Yoi. Tapi dia udah nonton. Jadi kita pengangguran. Enggak. Jadi ketahuan aja. Kita habis nonton Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutant Mayhem. Iya. Apa yang mau kita bahas sih, Fed? Tapi udah pasti sih kalau pertama kali lu ngeliat trailernya, lu pasti bakal compare sama Spider-Verse. Iya sih. Yeah. Karena stylenya mungkin ya. Iya, mirip lah. Style animasinya. Tapi apa ya? Mungkin akhir-akhir ini semua jadi pengen berlomba-lomba menjadi Spider-Verse sih, feeling gue juga. Iya. Iya gak sih? Karena kayak setelah Spider-Verse keluar, terus orang-orang baru sadar ternyata style begitu tuh bagus. Terus baru kayak terakhir gue nonton Puss in Boots juga mirip gitu, stylenya kayak apa ya, bukan kalau zaman dulu kan orang-orang berlomba untuk menjadi Disney kan, yang kayak bener-bener perfect atau misalkan proporsinya kartuni, terus tapi shadingnya tuh bener-bener realistis lah gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang semua berlomba-lomba menunjukkan art stylenya masing-masing. Kali ini si TMNT ini bro, iya tapi yang lebih kayak pakai krayon gitu sih. Iya bener. Kalau gue ngeliatnya sih gitu ya. Kayak ada arsirannya gitu kan. Iya, kayak krayon kan. Iya. Apalagi kalau di film ini tuh kerennya adalah ledakannya, misalkan ada special effect ledakan gitu, bukan cuma ledakan terus dikasih filter itu doang, tapi kayak bener-bener digambar anjir ledakannya, iya kan? Terus juga ini kayak misalkan kan kalau HP kan ngeluarin cahaya ya. Nah itu dia kayak krayon terus kayak lu flare-nya ya. Iya, lu lu hapus pakai jari tuh. Nanti tuh kayak gitu tuh. Iya, keren sih kayak gitu. Nah, ini filmnya didirect sama Jeff Rowe dan produsernya ada Seth Rogen, Evan Goldberg dan James Weaver. Setahu gue Seth Rogen juga yang ngembangin cerita sama nulis skripnya juga nih. Terus di cast-nya ada Jackie Chan. Iya. Sama yang jadi Turtles-nya itu anak-anak sih. Mungkin aktor baru sih karena gue belum pernah lihat juga ya. Ada Nicholas Cantu, Micah Abbey, ada Brady Nun sama Shannon Brown Jr. Dan juga ada beberapa cast terkenal juga sih nih, termasuk terkenal sih menurut gue. Ada John Cena, ada Seth Rogen juga jadi si Bebop. Terus ada Giancarlo Esposito, ada Ross Byrne, Post Malone bahkan ada di sini anjir. Dan juga ada Dylan O'Brien, tapi gue nggak tahu nih jadi siapa ya karena di Google tidak menunjukkan castnya sebagai apa. Mungkin cameo kali ya, Dylan O'Brien-nya sama James Marsden. Tapi menurut lu filmnya gimana, Wet? Overall dulu lah. Overall ya, gue cukup terhibur sih sama filmnya gitu ya. Cuma memang tidak bisa dibandingkan sama Spider-Verse menurut gue. Tapi harus sih. Terakhir nanti mungkin kita harus bandingkan sih. Karena menurut gue ini memang tujuan diciptakannya memang untuk anak-anak sih. Iyalah. Karena ceritanya bener-bener klise banget dah. Gue nggak menemukan sesuatu yang baru, kayak bener-bener ya udah buat hiburan aja gitu. Tapi emang iya, gue merasa justru ini lebih dewasa daripada film TMNT yang lainnya. Oh, gue nggak nonton yang TMNT lainnya. Yang kartun-kartunnya. Tapi lu nonton yang live action kan? Iya, nonton. Itu kan. Apa ya bedanya kalau dari gue ya? Gue emang gak terlalu mengikuti semua kartunnya maksudnya, tapi gue pasti menonton dulu yang di Nickelodeon gitu. Maksudnya sekelibat pasti gue nonton 5 atau berapa episode lah gitu seenggaknya, tapi gue tau karakternya gitu. Dan gue sempat baca komiknya juga yang bener-bener komik awalnya yang dibikin. Dari pertama ya ceritanya lebih klise parah gitu. Dan yang di sini menurut gue juga ini adalah salah satu media Turtles yang apa ya, lebih deep sih. Karena kan di sini dia membahas tentang ini kan, mereka merasa diasingkan ya kan. Mereka ingin menjadi teenage pada umumnya gitu. Kalau di kartunnya zaman dulu tuh ya sebenarnya mereka cuma Ninja Turtle yang melakukan aksi aja. Nah kalau di sini lebih ada kemanusiaan sedikit sih menurut gue. Jadi kayak ada kita bisa relate gitu, orang-orang misalkan yang dibully atau yang memiliki ras yang dikucilkan gitu di lingkungannya, jadi bisa relate mungkin sama si Turtles ini. Karena mereka merasakan itu kan di film ini gitu sih. Lebih ada kemanusiaan daripada film-film Turtles lainnya gitu. Oh iya sih, tapi memang di sini gue ngeliat kayak mungkin maksud lo villainnya, maksudnya konflik villainnya kali ya yang klise ya. Maksudnya yang kayak villain badass ingin menghancurkan, bukan menghancurkan, ingin mengubah semua orang menjadi seperti dia gitu benci kali ya. Gitu ya. Mungkin konfliknya emang klise sih. Cuma dari sudut pandang karakter si Turtlesnya menurut gue ini yang paling deep sih. Iya, dan ada media lain. Splinternya juga menurut gue suka karena diceritain Riz kenapa dia bisa benci sama manusia gitu. Oh, iya, karena yang gue tahu dia cuma ngelarang-larang aja kalau di
film-film sebelumnya kan. Nah di Iya, sini tuh dikasih lihat tuh gambaran dia ngelihat manusia tuh kayak gimana, Iya, gimana iya. dia diperlakukan gitu. Iya betul. Dan tapi ini kali ya, bahas sedikit Turtles-nya juga dari medium lainnya. Ini menurut gue sangat berbeda sih daripada Turtles yang sebelum-sebelumnya. Kayak dari segi origin gitu segala macam. Kalau ini kan mereka benar-benar dari awal kan ya, bisa dibilang ya, kayak di reboot. Maksudnya apa ya? Iya, diceritain bener-bener. Maksudnya film benar-benar origin gitu lah ya. Maksudnya kita udah sering juga gitu ngeliat film. Meskipun gue rada lupa nih yang live action. Ada originnya gak sih? Yang mana nih? Yang live action. Yang dia masih kecil gitu. Kayak diceritain awalnya gitu. Kayaknya ada deh. ya. Ada. Nah itu feeling gue juga bakal berbeda sih sama yang di Mutant Mayhem ini. Dan gue juga baca di komiknya juga berbeda originnya gitu. Ini bener-bener baru dan mungkin menurut gue sih fans Ninja Turtle antara lu suka atau nggak suka. Karena Splinternya bener-bener beda bro. Kalau yang sebelum-sebelum itu rata-rata ya. Splinter itu bener-bener master di bela dirinya. Jadi dia bener-bener guru silat lah. Kalau di sini kan di film ini digambarkan sebagai tikus god lah. Tikus god biasa yang terkena usi itu, radioaktif itu. Dan dia gara-gara dikucilkan baru ngajarin si anaknya tuh, dia belajar sendiri dari YouTube, dari filmnya kan. Iya. Nah kalau di sebelumnya itu dia bener-bener klan Hamato, maksudnya tikus dari Jepang. Oh gitu. Gue baru tau juga sih. Maksudnya jadi pandangan itu berbeda. Kita bener-bener melihat Splinter sebagai master bela diri yang sesungguhnya. Kalau di sini kan dia belajar sendiri ya kan. Iya. Maksudnya level respectnya beda lah gitu. Dari YouTube, dari film, kocak sih itu. Salah satu bagian kocak. Maksudnya mungkin fans Ninja Turtle ada yang kurang serk gitu. Aduh, Splinter yang di mata kita dulu sangat respect gitu, benar-benar sangat kita takuti lah. Tapi di sini kok jadi kayak gini gitu. Takutnya ada kayak gitu kan. Gue juga merasa kayak aduh kok Splinter ya jadi pas bagian fight ya. Bukan bagian fight sebelumnya. Kayak aduh kok Splinter ngajarinnya berdasarkan YouTube gitu. Maksudnya dia bukan master beneran gitu, tapi setelah ada actionnya nanti ketika kalian nonton ya lumayan beda sih actionnya. Maksudnya ada unsur Jackie Chan-nya juga. Iya, gue juga lihat di situ tuh. Yang pas pakai bangku ya. Iya. Aduh, ini Jackie Chan banget. Pakai lingkungan gitu anjir, karena aktornya Jackie Chan kayak ini juga deh. Voice over ya. Iya, aktor yang ngisi suara Splinter kan Jackie Chan ya guys ya. Mungkin dia oke, Jackie lu mau actionnya kayak gimana nih Jackie? Ada unsur Jackie Chan-nya juga. Ya itu sih, sama Turtles-nya juga bener-bener remaja banget ya, anak kecil ya. Iya. Kalau yang kayak di filmnya itu kan menurut gue udah 20 tahunan lah ya. Udah lumayan hampir dewasa gitu. Ya ini bener-bener anak kecil banget sih guys. Tapi kalau menurut lu dari ininya Fet, kalau animasi itu kan pasti yang pentingnya voice actingnya ya. Menurut lu gimana? Kalau dari animasi sebenarnya gue lebih suka ini sih dibanding Spider-Verse. Dari segi gambarnya aja gitu. Oh, stylenya berarti. Iya. Dan gue bisa kalau dia ngerasain sedih tuh gue bisa dapetin gitu, Riz. Apalagi pas dia kayak ngelihat dunia luar, ngelihat manusia, dan dia nggak bisa ngerasain itu, gue bisa ngelihat ekspresinya gitu, melalui animasinya. Iya benar. Tapi kalau voice actingnya? Voice acting berarti kayak dari si suaranya itu. Iya, pengisi suaranya. Gue biasa aja sih, nggak terlalu merhatiin deh. Karena kalau dibandingin sama Spider-Verse ya, gue lebih suka ini sih. Karena gue lupa kemarin waktu kita review Spider-Verse, gue lupa nyampein kalau gue nggak suka sama voice actingnya anjir. Di Spider-Verse yang pokoknya kalau ini bahas Spider-Verse dikit jadinya. Kalau di awal-awal lo lihat, gue nggak tahu apa problemnya di Spider-Verse, mungkin dia tuh rekaman duluan sebelum animasi dibikin kayaknya. Jadi kayak penyampaian di suaranya tuh beda sama actionnya. Misalkan di action dia lagi pakai jaring, dia nggak ada gitu sama sekali, kayak ngomong biasa aja. Nah kalau di sini semuanya kayak bener-bener nyatu gitu ya. Iya, nyatu bener sama kejadian yang lagi dilakukan di filmnya gitu. Mungkin bedanya itu kali di situ ya. Dan sangat oke sih semua voice actingnya. Jackie Chan juga lumayan ya. Lucu juga. Tapi komedinya gimana, Fet? Komedi sih sebenarnya gue nggak terlalu kena ya. Malah menurut gue ada yang beberapa diulang-ulang sih, kayak si Milking itu. Walaupun mungkin konteksnya memang harus dipakai karena foreshadowing sih. Iya, karena kejadiannya di belakangnya dia gitu kan. Cuma terlalu banyak dipakai dan yang nggak gitu kena sih kalau buat gue. Tapi ada beberapa momen yang bikin gue emang terkekeh gitu, kayak wah lucu nih itu. Betul. Itu sih. Ya dari segi apa lagi ya?
ada banyak Easter egg juga di film ini. Easter egg, terus ada referensi dari berbagai film, media gitu, aktor. dari pop culture, aktor segala macem. Di sini pokoknya kalau kalian demen nonton film pasti kalian bakal demen ini sih, nonton film ini. Tapi kalau dari ini deh, Turtlesnya ada 4 tuh. Voice actornya menurut lu cocok nggak 4-4 ya? Karena itu sangat penting. Wah, kalau lu bilang cocok apa enggak, gue sebenarnya nggak bisa nentuin sih, karena tapi lu tahu kan, maksudnya masing-masing si ininya kan punya kepribadian yang berbeda kan. Dan itu harus cocok sama voice actornya itu, menurut lu kayak gimana? Oh, mungkin gue jawabnya dari yang paling gue suka aja kali ya. Iya. Gue paling suka sebenarnya sama yang si Mikey itu sih. Maksudnya lu paling suka sebelum nonton ini atau setelah nonton film ini? Setelah nonton ini berarti. Oh. Karena menurut gue dari kan si Mikey emang yang paling kecil kan kalau di film kan, Riz, dan biasa paling digambarkan gitu. Paling apa ya? Paling kayak petakilan gitu ya. Nah, suaranya tuh mirip tuh sama yang kayak dia itu. Gue justru malah kayak merasa pengisi suara Donatello lebih cocok di Mikey. Oh gitu. Karena kayak Donatello tuh suaranya kayak bocah banget anjir di film ini. No. Party-sized bag of Cool Ranch Doritos. I like cheese He puffs. was very specific about the party size. He underlined it twice. Iya, gak sih kayak lebih anak kecil daripada si Michelangelo. Jadi gue kayak ngerasa kayaknya pengisi suara Donatello lebih cocok di Michelangelo dah. Kayak ketuker gitu loh. Nanti kalau kalian nonton, kalian boleh komen deh guys, menurut kalian. Coba. Menurut kalian lebih cocok kayak gimana? Soalnya gue merasa yang ngisi suara Donatello tuh lebih bocil daripada Mikey. Jadi rasanya kayak Donatello yang paling kecil gitu di film ini. Kayak semua tingkah lakunya dia sama segala macam tuh kayak justru dia menggambarkan Mikey gitu. Kalau dari photocastnya sih kayaknya bener ya, emang Donatello lebih kecil ya. Iya, karena suaranya bener-bener masih cempreng gitu loh. Cuma nggak tahu ya, apa itu mungkin mereka, karena film ini bener-bener lumayan berbeda sih menurut gue daripada TMNT yang lainnya gitu. Apa mungkin mereka ingin mengacak ulang misalkan yang paling kecil Donatello atau gimana gitu ya. Tapi kalau dari segi badan sih Mikey tadi, Riz. Gue udah sempat bandingin. Anjay, paling kecil ya. Iya, karena gue kan ini kan inget-inget kan yang paling kecil siapa ya? Ingat gue tuh Mikey, terus pas gue liat badannya bener dia sih. Iya sih ya. Tapi Mikey-nya menurut gue justru malah masih kurang lucu, Fet. Maksudnya masih kurang ngejokes. Lebih ngejokes lagi kan? Iya, masih kurang goblok gitu kayak cuma banyak ngomong aja di sini kan? Iya, kayak tingkah lakunya juga. Misalkan actionnya ada yang lucu kayak gitu, di sini kayak nggak ada sih menurut gue. Mikey-nya masih ada kurang di Michelangelo-nya sih ya. Sama Donatello-nya juga kurang keliat apa ya? Teki ya? Apa? Iya, kurang teki sih. Maksudnya kalau kita lihat dia kayak lebih sering main game gitu doang kan ya. Tapi kalau dia yang sebelum-sebelumnya kayak bener-bener pinter banget kan. Kayak dia berbeda lah dari yang lainnya karena dia paling pinter gitu. Tapi di sini lebih ke nerdy aja sih. Apa belum terdevelop ya? Iya, karena masih kecil. Karena semuanya sih. Kan tadi juga si siapa? Yang merah. Rafael kan bilang gue kan, lu kayak ke si Leo, lu sekarang kayak mirip-mirip pemimpin gitu. Ya karena ini action pertama dia sih. Iya sih. Kan pertama kali dia ngelawan orang gitu, yang ngelawan di bengkel. Iya. Ya mungkin bisa jadi karena itu sih. Mungkin kalau ada sequel gitu ya, mungkin karakternya masing-masing akan harusnya ada sih. Masing-masing akan terbentuk gitu. Nah di sini itu villainnya adalah Superfly, isi suara oleh Ice Cube. Intinya sih dia pengen mengubah semua manusia menjadi mutant agar dia merasa diterima sih gitu. Iya. Tapi kalau villain tadi udah dibahas sedikit lah ya, klise sebenarnya ya. Nggak terlalu kayak apa ya? Nggak terlalu memorable. The Spot, kalau The Spot kan itu anjing. Kalau dibandingin Spider-Verse gila sih The Spot. Ya beda lah. Kacau aja sih. Ya, tapi ini yang tadi lu bahas sama gue, Bebop dan Rocksteady menjadi itu tapi spoiler ya. Iya. ntar di belakangnya guys. Cut. Gak apa-apa, ntar kayak gue belum ngomong apa-apa tadi. Ntar ya lah, itu kalau kita ada waktu kita akan bahas Bebop dan Rocksteady. Tapi kalau ini Riz apa? Berarti apa sih kayak soundtracknya tuh? Soundtracknya ya kebanyakan lagu-lagu hip hop sama R&B sih. Kan kalau di Spider-Verse kan kita kan dapat tuh tegangnya tuh ya. Oh, berarti scoring. Ya, scoring. Lumayan sih, oke. Maksudnya didengar masih cocok dengan vibe filmnya gitu. Cuma nggak sampai kayak apa ya, bikin gue kayak merinding seperti temanya 2019 yang pertama masuk. Itu udah beda banget dah bro. Tapi di sini bagus sih scoring sama soundtracknya ya. Tapi oke lah dari segitu. Apalagi yang bisa kita bahas ya VT. Mungkin masuk ke spoiler ya. Karakternya sih gue yang gue suka dari film TMNT ini adalah setiap karakter itu punya redemption arc lah bisa gue bilang.
dan masing-masing kayak ada foreshadowing. Misalkan contoh si TMNT itu pokoknya redemption arc-nya kan mereka ingin dicintai lah oleh manusia gitu. Yang awalnya misalkan mereka sempat ada kayak mereka menjadi membenci kita, tapi akhirnya kan ada redemption-nya yang buat mereka menjadi disukai gitu. Terus Splinter juga Jackie Chan yang awalnya kayak dia benci banget ya. Iya, benci banget sama manusia, terus dia merasa kayak pas dia ngelihat ada cerminan dia di Superfly gitu, gue gak mau jadi kayak Superfly yang selalu menghalang anak-anak gue. Akhirnya gue pengen jadi kayak gini, jadi punya redemption arc sendiri. Terus April O'Neil juga ketika dia muntah, yang akhirnya dia punya redemption arc di ending lah, ketika dia punya panggung sendiri untuk menyampaikan teman-temannya gitu. Itu gue suka sih, semua karakternya kayak punya redemption arc dan punya perkembangan karakter sendiri gitu. Apalagi mereka mainnya pakai foreshadowing juga kan. Kayak misalkan si siapa yang tadi kita bahas yang berempat itu yang milking segala macem kan. Tapi ternyata ketika ada foreshadowing ternyata beneran milking. Dan itu lumayan lucu juga sih. Maksudnya mereka banyak komedi dan plotnya pakai foreshadowing gitu. Tapi kalau terakhir nih sebelum spoiler ya, kalau ada waktu, third act-nya kan, final battle-nya lah. Oke nggak? Final battle-nya menurut gue sih biasa saja ya. Biasa apa? Iya, bagi gue biasa aja sih. Tapi menurut gue lumayan oke sih. Apalagi ada foreshadowing Attack on Titan bro. Iya itu lucu sih anjing. Gue juga lihat ada anime club tadi tuh yang di sekolah aja. Iya, banyak referensi gitu. Gue yang suka sih tanpa spoiler ya, semoga nih gue bilang yang ketika dia manusia ingin membantu turtle di akhir, anjing itu keren sih menurut gue. Iya yang oper-operan anjir keren banget sih. Itu sequence salah satu the best sih menurut gue. Kayak kreatif aja sih, kayak misalkan dari ini bawa terus udah pengen ini dioper kesini. Aduh bagus tuh bro di situ terteknya. Kita bahas spoiler nggak nih Vet? Boleh lah, spoiler lah dikit ya, karena ada credit scene-nya kalau kalian nonton ya. Oh iya, tapi gue mau bahas yang ini dulu. Ada satu sequence yang menurut gue keren juga, montage pas cari lead Superfly. Lo inget gak? Mereka nyerang satu-satu klubnya. Oh, yang itu keren banget. Yang dari kiri ke kanan ya? Iya. Iya. Itu keren banget. Itu salah satu momen terbaiknya dari film ini sih menurut gue. Kayak bener-bener mereka menyatuin montage itu nggak cuma kayak cut dari misalkan dari nyerang ini terus nyerang ini enggak, anjir semua di blend jadi satu gitu loh, kayak ngedobrak gitu. Ngedobrak Leo pertama, terus Raphael, terus Michelangelo, terus yang dari kiri kanan tuh yang lu bilang Fat kayak pakai dolly gitu kan. Tapi karakternya ganti-ganti dari Leo, Raphael, Donatello, gila keren banget sih. Terus kayak ngajar orang-orang yang berbeda gitu. Sampai akhirnya ketemu di satu orang yang harus diinterogasi. Itu keren banget sih. Kocak juga sih tuh pas itu. Itu keren banget sumpah. Tapi selanjutnya apa? Ya post creditnya kali ya. Habis kita selesaikan di situ. Iya. Post creditnya Bebop dulu bro. Oh iya Bebop. Nah itu gimana kenapa ya? Setahu gue tuh dia musuh bebuyutan. Ya salah satu musuh ininya lah, ikoniknya dia lah. Jadi di sini kalau di film ini ya seperti yang kalian sudah tonton menjadi teman ya kan. Nah gue nggak tahu misalkan ada sequel gimana ya? Karena musuhnya TMNT sebenarnya itu doang sih. Karena gue jarang nonton juga sebenarnya. Karena di akhir kan ini udah spoiler belum sih? Udah lah ya. Karena kan nanti di akhir diceritain tuh dia sudah menjadi keluarga bahagia. Iya makanya. Kenapa tiba-tiba pecah? Kenapa tiba-tiba pecah ya? Makanya kayak susah juga sih. Bisa sebenarnya pasti ya kalau misalkan mau dijadiin villain lagi gitu ya. Pasti mereka bikin cerita sendiri atau segala macam lah. Cuma apa nggak terlalu cepat dijadikan temen langsung gitu? Iya, gue juga ini sih. Ya nggak tahu sih kedepannya mereka itu urusannya mereka lah. Mereka yang bakal pusing nanti itu gimana kalau misalkan Bebop sama Rocksteady pengen dijadiin musuh lagi gitu. Tapi gimana ya? Tapi tidak ada jalan lain sih Mat. Karena kan emang Superfly-nya harus dihianati dulu tuh ya. Kalau mau ya nggak ada Rocksteady dan Bebop. Iya, harusnya juga di film ini kalau mau jadiin villain gitu. Cuma intinya sih mereka ingin mengintroduce Shredder. Iya. Di post creditnya itu udah. Nah itu salah satu lagi yang jadi pertanyaan Fat. Kenapa? Apa yang ingin menjadi konflik dari Shredder? Karena kan kalau di originalnya, di komik dan di animasi segala macam di film gitu, Shredder itu kan musuhan sama TMNT karena klannya si Splinter musuhan sama klannya Shredder. Jadi klan Hamato sama Oroku kalau nggak salah. Itu aslinya begitu tuh. Kenapa mereka musuhan? Karena emang musuh bebuyutan dari klannya itu. Oh gitu. Nah di sini
dia ingin dijadikan intinya pembunuh bayaran sih Bounty Hunter ya. Nah konfliknya apa yang ingin bikin Shredder kuat bencinya kepada Splinter dan anak-anaknya gitu. Iya sih, jadi mungkin motivasinya kurang ya. Karena kalau pakai motivasinya bukan kurang, mungkin lebih ke berbeda kali. Bebuyutan antar klan kan seru tuh pasti tuh. Pengen ngebunuhnya kan kenceng banget. Itu gila sih, konsep yang gara-gara klan itu. Gue kemarin jadi baca salah satu komiknya yang terkenal lah. Judulnya The Last Ronin tuh, tahun 2020. Jadi itu kayak berapa puluh tahun ke masa depan, sisa satu turtle. Jadi 3-nya udah meninggal tuh gara-gara pertarungan klannya si Hamato sama si Oroku itu. Nah itu maksudnya gara-gara konsep klan itu jadi ada The Last Ronin gitu, salah satu komik TMNT terbaik sepanjang masa lah bisa dibilang. Nah gue pengen si The Last Ronin itu sebenarnya dimasukin ke salah satu medium yang bergerak lah, antara film atau anime atau kartun atau kayak gimana. Tapi misalkan si Shredder aja nih nggak ada background benci klannya si Splinter, kan maksudnya kita tidak bisa mengadaptasi Last Ronin jadi. Iya juga ya. Gak tahu juga sih apa ternyata nanti di reveal Splinter ternyata klan Hamato atau kayak gimana, gue nggak ngerti juga sih. Tapi intinya kayak nggak mungkin sih, Riz. Karena kan dia udah tikus biasa ya. Iya, udah dikasih tahu dia itu tikus biasa di got gitu kan. Iya makanya itu sih maksudnya. Aduh, Last Ronin tuh salah satu TMNT yang the best, karena kalau di komik itu salah satu yang dalam juga membahas tentang mental illness juga anjing. Karena si turtle-nya yang tinggal sendiri itu ditinggal sama 3 kakak adeknya gitu. Gila, jadi gila, bener-bener gila. Kayak sampai skizofrenia anjir, Vet. Ngelihat kakaknya gitu ya, ngobrol sama dia. Siapa yang terakhir? Rahasia, bro. Itu biar kalian yang belum baca The Last Ronin harus baca. Gue gak mau spoiler lah, gue gak mau merusak experience kalian membaca The Last Ronin. Itu the best, bro. Itu sih ya. Jadi kita masih mempertanyakan sih, misalkan Shredder masuk, yang mendrive dia untuk membenci Splinter dan anak-anaknya itu apa gitu. Iya. Dan juga mutant teman-teman saudaranya tadi yang numpang di rumah itu akan kemana gitu. Iya sih, karena menurut gua nggak imbang sih. Shredder lawan mutant, satu keluarga mutan lagi. Iya sih. Menurut gua langsung kalah sih itu. Iya, makanya kita nggak tahu tuh di sequelnya si mutan itu bakal diapain, karena itu udah OP sih ya. Iya, udah ada yang bisa terbang. Makanya ada 2 jagal tuh. Iya itu sih. Tapi gue excitednya karena mereka sekolah, kayaknya seru deh. Maksudnya lucu. Jadi ada work life balance gitu lah. Iya kan. Ya itu aja sih. Tapi kita nggak tahu ya sequelnya bakal dibikin kapan. Mungkin mereka juga lagi menunggu kayak respon dari penonton juga sih, feeling gue. Maksudnya kalau bagus mereka akan lanjutin. Tapi semoga nggak usah terlalu lama lah. Iya, lanjutin. Gue capek anjing nungguinnya, kadang-kadang tuh film animasi ya. Tapi ya gimana ya, karena emang bikinnya susah. Tapi semoga sih udah dicicil sih dari sekarang gitu. Jadi ya 2 tahun lagi bisa lah keluar sequelnya gitu. Itu aja sih. Ya kalian harus nonton lah menurut gue. Ini salah satu film animasi yang bagus juga, sangat kreatif gitu ya. Terus juga action sequence-nya juga mantep anjir. Sangat stylish banget. Terus ada, maksudnya gak cuma film animasi biasa, tapi mereka mencoba untuk membahas satu isu gitu. Apalagi mungkin kalian yang di sekolah mungkin yang lebih relate nih sama si Turtles ini. Itu aja sih. Jadi jangan lupa kalian yang sudah nonton atau belum nonton juga langsung komen aja. Kalian yang fans TMNT yang baca semua komiknya dan juga nonton seriesnya, bakal kalian excited dengan film ini dan masa depan TMNT di dunia sinema gitu ya. Karena kita belum bandingin sama Michael Bay anjir. Michael siapa? Michael Bay yang live action. Iya. Ya kita belum bandingin tuh, tapi udah gak ada waktu guys. Jadi guys udah 30 menit. Iya itu aja lah ya. Kalian komen lah, subscribe dan like Sinema Tengah Malam gitu ya. Nah tungguin konten-konten selanjutnya. Mungkin ada reaction, ada review, dan ada diskusi film juga. Jadi segitu aja untuk review TMNT kali ini. Selamat malam dan sampai ketemu lagi.